محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu maulana azim. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah wa syukrillah, sekalipun baru saja diguyur hujan, tapi semangat kita untuk thalabul ilmi, untuk hadir di majlis ilmu, senantiasa kita laksanakan, dan semua itu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelak di akhirat nanti umat yang istiqomah melaksanakan ajarannya, insyaallah memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan malam hari ini menindaklanjuti bahasan tentang ibadah puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan yang kita laksanakan tinggal sesaat lagi ini, apalagi besok malam minggu kita sudah melaksanakan malam setengah bulan Sya'ban, atau yang lebih dikenal dengan nama nisfu Sya'ban. Dan pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang hal-hal yang menjadi batalnya puasa kita. Hal-hal seseorang yang puasanya menjadi batal. Nah, pada malam hari ini kita akan kaji, sehingga ibadah puasa Ramadan besok yang kita laksanakan ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa dikuatkan iman Islam kita, disehatkan jasmani dan rohani kita, dan senantiasa dibukakan pintu hati kita untuk memperoleh dan menerima ilmu, dan ilmu yang kita peroleh kita berharap bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita kirimkan pula untuk jamaah kita, saudara kita, orang tua dari saudara Rahma yang ibunya sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Ibu Ina Sulistiawati binti Pulana. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita, Fatihah kita, penyakit yang diderita atau yang akan melaksanakan operasi di rumah sakit dari ibu dari saudara Rahma, mudah-mudahan senantiasa diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihata biniyati sihah wa salamah. Al-Fatihata ridaillahi taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daril amin. Dalam kitab Fathul Qarib, di sini tentang hal-hal yang menyebabkan puasa seorang itu batal. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'a. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a. Hal-hal yang seseorang
puasanya menjadi batal itu asyratu asya'a. Ada 10 macam. Ini dalam kitab Fathul Qorib ini yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Jadi kalau kita udah tahu ilmunya, kalau kita udah tahu, kita paham mana yang bisa menyebabkan batalnya puasa, mana yang tidak menyebabkan batalnya puasa, nah nanti kita akan lebih mengetahui itu, sehingga ibadah puasa kita ibadah yang tidak membatalkan atau tidak batal, dan ibadah yang diterima. Di antara 10 macam dari yang membatalkan ibadah puasa seseorang, yang pertama ahaduha wasaniha. Yang pertama dan yang kedua nih, ya. Yang pertama dan yang kedua penyebab batalnya puasa seseorang itu mawasola amdan ilal jauf. Itu sesuatu yang masuk dengan sengaja. Kemana tuh? Ilal jauf. Jauf ini lubang yang ada pada tubuh kita. Ya. Jadi lubang yang ada pada tubuh kita, baik itu mulut, ya baik itu dubur maupun yang lainnya, sengaja kita masukin sesuatu tuh. Ya, itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Al-munfatihi au ghairil munfatihi kal wusuli min ma'mumati ila ra'si wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Jadi lubang yang ada pada tubuh seseorang ini yang pada akhirnya terbuka, dia masukin tuh sesuatu, atau yang tidak terbuka seperti masuknya sesuatu dari luka ke dalam kepala atau otak, ya. Misalkan dimasukin selang, ya, dimasukin selang badannya, dioperasi. Ya. Yang dimaksud ini menahan dirinya orang yang berpuasa dari masuknya suatu benda ke dalam anggota tubuh yang disebut jauf. Ya, jadi kalau kita kemasukan sesuatu ini dari lubang-lubang kita, batal tuh puasa kita. Contoh, kamu berenang nih. Ya, lagi puasa berenang, ya, di kolam renang. Ketika kamu berada di kolam renang, kamu buang angin, terbuka tuh dubur kalian sedikit aja, masuk air, batal. Puasanya batal. Ya, apalagi lewat mul lagi berenang, ya, kemasukan air dari mulut, ya, banyak. Batal itu. Ya, makanya ketika sedang puasa jangan sampai berenang. Ya. Nanti masuk tuh ke dalam mulut kita, ke dalam dubur kita, apalagi masuknya dengan sengaja, ataupun memang dalam keadaan sakit dimasukkan benda, batal tuh. Ya. Itu yang menyebabkan batalnya puasa kita. Jadi yang pertama dan yang kedua, sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam jauf. Jadi sesuatu yang sengaja masuk ke dalam jauf. Jauf itu lubang yang ada pada tubuh kita. Sengaja tuh dimasukin. Ya, tapi kalau seandainya dimasukkannya bukan lubang-lubang tertentu, nggak batal. Ya, nggak batal. Bukan lubang nih, misalkan kita ditusuk pakai jarum badan kita, nggak batal. Ya, atau kita disuntik badan kita, nggak batal. Kenapa? Karena masuknya bukan dari lubang-lubang tertentu. Ya, itu yang menyebabkan batalnya puasa yang pertama dan yang kedua. Wasalisu al-khuknatu fi ahadis sabilaini wa wadawaun yukhqanu bihil maridu fi kuburin au dubrin al-ma'baru anhuma fil matni bisabilain. Yang ketiga, yang menyebabkan batalnya puasa seorang ini karena disuntik atau diinjeksi obat
ke dalam salah satu dua jalan kotoran. Ya, kan ada orang yang lagi sakit tuh, pakai obat rudal namanya, dimasukin ke duburnya rudal itu, obat, dimasukin ke duburnya, batal itu puasanya. Ya, tapi kalau disuntik badan kita nih pakai obat, nah nggak batal. Jadi kalau disuntiknya di dubur, ya, atau dimasukkan sesuatu udah lewat mulut, batal loh. Sama dengan yang pertama dan kedua tadi. Ya. Jadi huknah, yang dimaksud huknah di sini adalah obat yang digunakan menyuntik kubul atau dubur. Ya. Di mana kubul dan dubur dalam matan itu diungkapkan dengan kata as-sabilain, yaitu dua jalan, kubul dan dubur. Ya. Kalau perempuan ada kubul, ada dubur. Kalau laki-laki ada zakar, ada dubur. Ya. Masuk tuh. Ya ke dalam dubur, ke dalam lubang yang ada pada diri kita tuh. Baik itu berupa obat maupun suntikan. Kalau masuknya lewat lubang dubur atau kubul itu menyebabkan batalnya puasa seseorang. Itu yang ketiga. Warabi'u, yang keempat, al-qai'u amdan fa illam yata'ammad lam yabtul saumuhu kama sabaq. Nah, yang keempat ini, orang lagi puasa dia muntahnya tapi dengan sengaja dirojok-rojok mulutnya. Pas dirojok-rojok muntah, batal. Tapi kalau muntahnya karena masuk angin, muntahnya mungkin karena mual dan sebagainya, enggak batal loh. Ya, enggak batal. Jadi muntahnya di sini karena sengaja. Artinya kalau memang di sini enggak ada kesengajaan, fa illam yata'ammad lam yabtul saumuhu. Jadi kalau enggak sengaja, puasanya tidak batal. Ya, enggak sengaja. Ya, lagi jalan nih bau bangkai enak, wah muntah. Ya, enggak batal. Ya, atau misalkan lagi masuk angin, dikerokin, muntah, enggak batal. Tapi kalau setelah muntahnya dimakan lagi, ya batal itu. Ya, itu muntah dengan sengaja. Wal khamisu, yang kelima nih. Ya, yang kelima, wal wat'u amidan fil farji fala yubtirus shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqo. Nah, ini yang kelima nih, mohon maaf. Ya, orang lagi puasa di siang hari memasukkan alat kelamin ke dalam farji, baik kubul ataupun dubur secara sengaja. Ini suami istri misalkan siang-siang ya berbuat dengan sengaja, batal itu. Bahkan orang yang semacam itu tuh kena denda kifarat. Ya, denda kifaratnya 2 bulan puasa berturut-turut. Ada di zaman Nabi, sahabat Nabi yang baru nikah. Ya, setelah baru nikah, yang namanya baru nikah, ya, yang namanya baru nikah kan gitu ya, dikit-dikit. Ya baru nikah namanya. Iya. Terus sahabat Nabi ketika lagi puasa bekerja tuh sama istrinya. Akhirnya Nabi tahu. Apa kata Rasul? Dah, kalau memang begitu, kamu puasa 2 bulan berturut-turut nanti habis Ramadan. Ya, habis Ramadan atau bulan Syawal ke sono tuh. Ya Rasul, apa kata orang ini? Jangankan 2 bulan ya Rasul, orang yang sebulan aja kagak kuat. Ya, apalagi 2 bulan. Nabi gereng-gereng. Ya udah, kalau memang begitu, ya kalau memang kamu nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kasih makan fakir miskin minimal 1 hari 10 orang. Kasih makan ya Rasul, fakir miskin ya Rasul. Iya. Di kampung saya yang paling miskin saya Rasul.
Iya. Ini kan namanya orang miskin belagu. Ya kan? Yang paling miskin saya, Rasul. Ya saya udah nggak punya apa-apa. Ya makan juga kadang-kadang makan, kadang-kadang kagak, kebanyakan puasanya. Iya. Akhirnya Nabi langsung beli roti, dikasih itu. Ya, roti itu kepada orang tersebut. Nah, ini sekalian. Jadi ketika dia sengaja itu menjalani perbuatan yang memang seperti suami istri di siang hari, maka puasanya menjadi batal dan orang itu mendapatkan denda kifarat. Makanya di bulan puasa, di bulan Ramadan, perbuatan atau makanan minuman yang halal di siang hari menjadi haram. Kopi nih, masya Allah, kopi, rokok sebagainya, kan nikmat banget itu. Ya, kalau lagi puasa kayaknya gigi apelinu itu. Ya, makan dia minum ngopi sebagainya, haram itu kopinya. Ya, batal itu puasanya sengaja. Diam-diam nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang ini Jadi rumah sepi. Lah, manusia memang nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Makanya ibadah puasa itu ibadah syirik. Misalkan Nasa nih pulang dari kerja, wah, malah cuaca panas banget. Ya, pulang kerja, tenggorokan kering, langsung dia minum tuh. Air di ketel nggak ada. Ya, di kulkas nggak ada. Saking hausnya, air kolam ditenggak. Satu gayung. Habis minum, bibirnya dilap lagi biar kering. Biar nggak ketahuan orang. Orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Beda kalau memang lupa atau nggak sengaja. Ya, pulang dari mana-mana, yang masih sekolah, misalkan biasa pulang sekolah, lapar, langsung makan, langsung minum. Ya, selesai, baru ingat, ya Allah, puasa nih batal nih. Agak batal tuh. Kenapa? Karena lupa. Atau enggak sengaja. Ya. Pagi-pagi habis sholat subuh ngopi, lupa. Setelah ingat kopinya baru ingat itu kalau kopinya udah habis. Oh, iya puasa nih ya, lupa. Nggak batal karena lupa. Jadi kalau orang pelupa sebetulnya enak. Ya, kalau orang pelupa sebetulnya enak. Ya, mau nggak kalian jadi orang pelupa? Iya, ya. Ujung-ujungannya orang kalau sering pelupa, pikun. Ya, kalau sering pikun, nah udah tanda. Iya, tandanya nggak lama lagi. Iya. Nah, jadi kalau unsurnya nggak sengaja, nggak tapi kalau unsurnya sengaja batal. Itu yang kelima. Jadi bekerja suami istri di siang hari menyebabkan batalnya puasa. Wasadisu. Nah, yang keberapa nih? Yang keenam. Al-inzalu wa huwa khurujul mani an mubashiratin bila jima'in muharraman kana ka ikhraji biyadihi au ghaira muharramin ka ikhraji biyadi zaujatihi au jariyatihi wa taraja bi mubasharatin an khurujil mani bil ihtilami fala iftara bihi jazman. Jadi yang keenam ini lagi puasa nih, keluar air mani. Ya, lagi puasa di siang hari keluar air mani. Keluar air mani itu disebabkan pertama karena pertemuan kulit selain jima, atau keluarnya mani itu dengan diharamkan seperti ngeluarinnya pakai tangan. Ya, pakai tangan dipegang. Ya, akhirnya keluar. Iya. Ya. Dipegang sambil dibayangin. Keluar itu. Ya, batal tuh puasanya. Ya. Tapi kalau seandainya keluarnya itu nggak sengaja, nah, musannif ini mengecualikan dengan ungkapan mubasyirah dari keluarnya mani sebab mimpi basah. Ya, mimpi basah nih. Maka ini tidak membatalkan sama sekali. Ya. Kamu lagi tidur siang di bulan puasa.
wah mimpi song enak-enaknya nikmat-nikmatnya. Ya mimpinya mimpi begituan misalkan. Ya dibangunin. Ya, tahu-tahu basah itu tempat tidur. Ya, bantal basah, celana basah. Kagak batal tuh puasanya. Kenapa? Karena mimpi. Ya enggak batal tuh. Ya, tapi kalau kenyataan batal puasanya. Wasabiu ila akhiril asrati. Nah, yang keberapa nih? Yang ketujuh. Yang ketujuh, puasa itu bisa menjadi batal. Ini al haidu wan nifasu wal jununu war riddatu. Disebabkan kenapa? Pertama karena haid. Ya, ini perempuan nih misalkan udah mau maghrib, tinggal 5 menit lagi mau maghrib, men keluar, ya batal, kecuali pas lagi buka puasa tuh baru bedug, ya mau buka puasa pas bedug keluar, nah sempurna tuh puasanya. Kurang 2 detik atau 5 menit mau buka puasa mau maghrib, keluar batal. Ya. Bagaimana ketika dia dari pagi sampai sore menjelang maghrib, tetap dia mendapatkan pahala. Cuma puasanya batal karena menstruasi. Yang selanjutnya dari ketujuh macam tersebut karena nipas nih perempuan. Nipas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ibu-ibu yang melahirkan boleh tidak puasa. Ya, boleh nggak puasa. Tapi mereka ibu-ibu yang hamil tua, ibu-ibu yang sedang wiladah, yang sedang nipas, ya, itu digantinya dengan cara membayar fidyah dan juga kodok puasa. Tuh kalau ibu-ibu semacam itu tuh, ya. Tapi kalau misalkan nggak pakai fidyah, mereka cuma kodok saja. Tapi kalau nyusuin, mil tua sebagainya, dia bayar fidyah juga, dia bayar kodok juga puasanya. Nanti setelah setelah Ramadan. Ya. Termasuk dari yang ketujuh macam, yaitu lagi puasa, tahu-tahu penyakit gilanya kumat. Ya, lagi puasa nih, ya penyakit gilanya kumat, batal puasa. Atau lagi puasa, enak-enak puasa, tahu-tahu celeng. Tahu celeng? Iya, penyakit ayan. Iya, wah berbusa mulutnya sebagainya. Iya, celeng, batal puasanya tuh. Ya. Termasuk juga lagi puasa, tahu-tahu dia murtad. Ya, lagi puasa murtad, kan bego banget. Iya, batal puasanya tuh. Ya. Nah, itu diantara dari 10 macam, diantaranya. Kalau yang 7 itu diberikan dari yang pertama dari 7 macam itu haid, yang ke-8-nya nipas, yang ke-9-nya itu gila, yang ke-10-nya itu karena murtad. Ya, jadi itu yang menyebabkan batalnya puasa. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama tadi karena masuk sesuatu dengan sengaja ke dalam jauf atau lubang yang ada pada tubuh kita. Ya, itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, batalnya puasa itu disebabkan karena disuntik atau injeksi tapi melalui dubur. Batal tuh puasa kita. Nah, yang keempat itu muntah dengan sengaja. Tuh. Yang kelima yaitu bersetubuh di siang hari dengan sengaja, batal tuh yang kelimanya. Atau mengeluarkan sesuatu, ini yang keenam. Yang keenam itu mengeluarkan sesuatu itu berupa air mani dengan sengaja, batal.
ya, mengeluarkan atau keluarnya air mani atau inzal itu batal tuh kalau memang dikeluarkannya dengan sengaja. Ya, kalau mimpi nggak batal. Yang ketujuh yaitu al-haid. Ya, sedang puasa datang haid, batal puasanya. Yang kedelapannya wan nipas. Ya, nipas lagi puasa tahu-tahu brojol anak, batal puasanya. Nah, yang keberapa? Yang sembilan. Yang ke-9 wal junun, gila. Ya, gila. Jadi orang gila enggak wajib puasa. Jadi besok ada orang Islam kagak puasa berarti sedang gila. Iya. Atau sedang celeng. Iya. Jadi teman-teman kamu besok nih lagi puasa tahu-tahu batal. Tahu-tahu ngerokok misalkan, berarti gilanya kambuh tuh. Ya, gilanya kambuh. Ya. Dan yang 10 wariddah yaitu murtad, keluar atau pindah agama atau meyakini sesuatu yang menyebabkan dia murtad, enggak percaya adanya baginda Rasul. Ya, enggak percaya dengan adanya Asmaul Husna, murtad itu. Ya, apalagi dia keluar dari agama Islam, murtad, batal puasanya. Nah, kalau sudah batal, maka bagi seorang muslim wajib itu. Ya, kalau memang dibatalkannya karena sesuatu, ya, hal yang memang enggak sengaja sebagainya, dia nanti harus mengkodok puasa. Selanjutnya wa yustahabu fisaumi. Sekarang hal-hal yang disunahkan. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, ketika puasa. Ada berapa tuh? Salah satu asya'a, ada 3 macam. Ini yang disunahkan. Yang pertama ahadua ta'jilul fitri. Ya, ta'jilul fitri itu menyegerakan berbuka puasa itu disunahkan. Pas azan maghrib Allahu Akbar langsung buka puasa. Jangan pas Allahu Akbar, aku masih kuat ini ntar aja Isya berbuka puasa lah, kagak boleh. Ya, nggak boleh mentang-mentang masih kuat. Kan biasanya gitu. Jam 4 keroncongan, jam 4 udah aus banget. Giliran puasa kagak aus. Giliran buka puasa kagak, hilang lagi, biasa-biasa aja. Itu tadi cuma sekedar godaan setan sebetulnya. Ya. Makanya kan ketika kita sedang berpuasa, itu tandanya kita sedang mengikat setan, mengekang setan. Kalau orang dulu mengartikan, ya, di bulan puasa kagak ada setan, karena setan sedang dicancang-cancangin. Makanya pulang malam pun kagak pada takut. Kenapa? Setan kagak pada ada, kata orang dulu. Padahal setan itu diikat, dicancang sama orang yang berpuasa. Ya, bukan karena di bulan puasa malamnya kagak ada setan. Setan itu banyak. Malah justru di bulan puasa setan pada ayab-ayaban. Tahu ayab-ayaban? Iya, godanya gencar itu. Godain orang yang sedang puasa. Ya. Nah, salah satu hal yang disunahkan tadi itu, ketika pas azan maghrib langsung segerakan buka puasa. Pada waktu buka puasa, alhamdulillah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Langsung minum, langsung makan. Minum pun makan pun harus ingat. Jangan mentang-mentang puasa, wah minum seember langsung tenggak. Iya. Saking hausnya seember itu tenggak. Iya. Kolek serantang habis. Iya, asinan sebaskom habis. Kira mau berangkat terawih, kenapa ke terawih? Gua kelas buat ini. Ya, mules. Ya, itu namanya tidak mengekang hawa nafsu. Yang disunahkan itu kata Rasul, ketika kita berpuasa, ya, makan minum yang manis-manis. Ya, korma, habis minum air putih korma 3 buah, 3 butir. Ya. Atau minimal minum es campur dah dikit.
biar seger lagi. Ya, ngilangin haus tadi biar seger lagi tujuannya. Ya, bukan berarti wah saking laparnya, saking hausnya, ya nafsu nggak bisa dikendalikan, jangan. Ya, kita berpuasa itu tujuannya bisa mengekang hawa nafsu. Ya. Termasuk juga wasani yang disunahkan berpuasa takhir sahur. Kalau sahur diakhirkan. Ya, kalau sahur diakhirkan, misalkan nih azan subuh jam 4:30. Udah sahur jam 4. Jam 4 sahur, subuhnya jam 30. Ini jam 1, jam 2 udah sahur. Jam 11 udah sahur. Itu namanya bukan sahur. Mindo. Iya, mindo. Iya. Sahur itu as-sahur ya, bisa menyebabkan keberkahan kita. Tasaharu fa inna fis sahur al barokah. Dan bersahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu ada keberkahan. Apa keberkahannya orang yang sahur? Karena bisa menguatkan badan kita. Sahur itu hukumnya sunnah. Ini ada orang Islam, kenapa kagak puasa, kagak sahur? Wah, gara-gara kagak sahur kagak puasa. Yang namanya sahur bukan cuma makan aja. Minum 1 gelas sudah sahur namanya. Iya, minum 1 gelas, apalagi sampai makan 3 piring. Iya. Minum 1 gelas, makan sesuap, tahu-tahu azan, udah lepas tinggal. Ya, tinggal. Itu sahur namanya. Ya, jangan gara-gara kagak sahur kagak puasa. Sekeluarga kagak puasa, kenapa? Kesiangan, kagak sahur. Ya Allah. Sahur itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu puasanya. Ya, sahur itu sunnah. Ya, jadi kalau sahur diakhirin. Ntar azan subuh jam 5, sahur jam 4, gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga wasalisu tarkul hujri ay al-fahis minal kalami. Ya, yang ketiga itu menghindari berkasar dengan perkataan-perkataan yang kotor. Makanya lagi puasa jaga mulut, jaga ucapan. Ya, itu menjaga ucapan-ucapan yang kasar, menjaga ucapan-ucapan yang kotor itu disunahkan dalam berpuasa. Makanya ketika sedang puasa ribut nih, makruh puasanya. Ya, bukan batal, makruh. Ya. Kenapa makruh? Kita puasa nih, tahu-tahu kita berantem ribut. Puasanya nggak batal, cuma pahala puasanya yang batal. Ya, pahala puasanya yang batal. Kalau dulu waktu saya masih kecil, jangan nangis loh. Kalau nangis puasanya batal. Ya, itu cuma sekedar nakut-nakutin doang. Iya. Jadi kalau nangis batal nggak puasanya? Ya. Kalau nangis puasanya tidak batal, kecuali lagi nangis sambil minum batal puasanya. Iya. Ya, lagi nangis sambil minum, ya batal puasanya. Ya, tapi kalau cuma nangis saja, puasanya tidak batal, cuma makruh. Makanya ya orang yang sedang berpuasa itu dianjurkan untuk senantiasa ucapannya zikir yang baik-baik. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamin. Nah, sekarang yang diharamkan untuk berpuasa. Ya, yang diharamkan berpuasa ini ada 5. Ya. Yang diharamkan untuk puasa ini ada 5 macam. Apa saja tuh yang diharamkan? Yang pertama al-idani, 2 hari raya. Enggak boleh tuh puasa. Tanggal 1 Syawal puasa haram hukumnya. Ya. Sedang lebaran haji tanggal 10 Zulhijjah, lagi lebaran haji, haram tuh puasanya. Termasuk min ayami tasrik, hari-hari tasrik tanggal 11, 12, 13 bulan Jul, ya haram tuh puasanya. Ya. Itu diantaranya. Jadi orang-orang yang melaksanakan puasa di hari-hari tersebut ini diharamkan. Ya, hari raya Idul Fitri, hari raya Korban, puasa hari Tasyrik, ya dari 11, 12, 13 itu
hal-hal yang diharamkan untuk berpuasa. Makanya mudah-mudahan ibadah puasa kita besok, ibadah puasa yang kita jaga dari ucapan kita, dari yang membatalkan puasa, dan laksanakan hal-hal yang disunahkan dalam melaksanakan ibadah puasa. Banyakin tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Lebih-lebih sholat tarawihnya jangan sampai diting. Orang yang puasa rajin, tarawih kagak, ibarat orang masak sayur asem, ya nggak pakai asem, kagak pakai gula, nggak pakai micin, nggak pakai garam, ya anta aja bawaannya. Makanya jangan sampai puasa rajin, tarawih kagak, jangan. Puasa rajin, tarawihnya harus rajin. Puasa rajin, baca Al-Quran harus rajin. Minimal harus niat, ya Allah besok di bulan Ramadan saya harus hatam 30 juz. Tuh gitu niatin. Apalagi kalau kalian nanti bisa iktikaf di hari-hari 10 terakhir menjelang akhir Ramadan. Pahala sangat luar biasa. Makanya di bulan Ramadan besok Allah sedang ngobrol pahala. Ya, pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umur kita disampaikan Allah ya di bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan besok yang kita laksanakan Ramadan yang bisa sempurna. Di siang hari kita berpuasa, di malam harinya kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, yang batalkan atau yang lainnya, silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup? Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaika kalimatul karim Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min nafi'a wa la mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa tulabana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.